Halo semuanya anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saat hari ini? Doa teacher, semoga kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini ketemu lagi dengan teacher Karno dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 1 SD. Nah anak-anak, sebelumnya teacher mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu, teacher mengajak semua anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Yuk ikutin teacher berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami diberkati Tuhan dan kami akan belajar agama Kristen. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita adalah pelajaran baru yaitu pelajaran yang kelima. Aku menyayangi keluargaku. Keluargaku itu terdiri dari keluarga inti dan keluarga besar. Ya, keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan untuk keluarga besar itu terdiri dari paman, bibi, orang tua, ada yang lainnya yang tinggal bersama dengan kita. Oke anak-anak, nah kita akan masuk pembahasan kita, sumber Alkitab kita yang mau kita bahas hari ini ya. Ya, hari ini bahan Alkitab kita dari pelajaran yang kelima ini adalah anak-anak terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7. Nah, anak-anak boleh membacanya ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini nanti bercerita tentang apa di sana. Nah, Rasul Paulus di sini menekankan bahwa kasih lebih dari semuanya. Tanpa kasih, kita semua sama sekali tidak berguna. Nah, jadi di dalam 1 Korintus 13 ini Rasul Paulus sedang menekankan kepada kita, bukan hanya saja kepada jemaat di Korintus, tapi kepada kita sekarang. Kita diingatkan bahwa tanpa kasih kita semua tak ada artinya, ya. Karena kasih ini adalah kekal. Oke anak-anak, pengetahuan boleh kita miliki, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, pengetahuan itu tidak ada artinya. Ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menunjukkan kasih sayang yang dilakukannya kepada keluarga. Jadi kita mempraktikkan kasih sayang kita kepada papa, mama, dan saudara-saudara yang lainnya. Yang kedua, yaitu menceritakan kasih sayang orang tua dan anggota keluarga terhadap dirinya. Jadi kamu dapat menceritakan kasih papa mamamu kepada orang lain, oke? Dan yang ketiga yaitu menuliskan doa kepada Tuhan untuk anggota keluargamu. Jadi kamu membuat doamu untuk papa, mama, kakak atau adik ya, berdoa. Dan untuk yang keempat, poin yang terakhir ini yaitu menunjukkan berbagai bentuk kegiatan pembiasan hidup bersama dengan anggota keluarga. Jadi kamu juga bisa menunjukkan apa saja yang menjadi kegiatanmu di anggota keluarga atau kegiatan anggota keluargamu itu apa saja. Nah, kamu dapat di sana menceritakannya, menunjukkannya, oke? Nah, anak-anak, tema kita atau pembelajaran kita hari ini adalah dengan judulnya itu yaitu Aku Menyayangi Keluargaku. Nah, tahukah anak-anak kenapa kita harus menyayangi keluarga kita? Karena Allah terlebih dahulu menyayangi kita atau mengasihi kita. Nah, terbukti di dalam kasih Allah diberitakan kepada kita dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata loh anak-anak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak boleh menghafal ya Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini ya nantinya, karena suatu saat pasti ini keluar akan keluar dalam ujian ya nantinya. Nah, jadi kasih Allah ini diberitakan kepada kita ya. Jadi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi keluarga kita. Nah, anak-anak, di sini Allah telah menunjukkan kasih-Nya, bukan hanya memberikan, tapi Yesus Kristus sebagai anak, Dia mau mati bagi kita. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Nah, jadi ini adalah salah satu bukti kasih Allah kepada kita. Allah tidak hanya memberikan anaknya, tapi anaknya sendiri, Yesus Kristus, telah mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, ya. Jadi anak-anak, kita harus tahu bahwa kita harus mengasihi orang lain karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, apa itu kasih atau mengasihi? Mengasihi artinya menyayangi. Jadi simpel saja. Mengasihi itu sama dengan menyayangi, ya. Jadi ketika kita mengasihi orang tua, berarti kita menyayangi orang tua. Nah, bagaimana cara kita menyayangi orang tua? Apakah anak-anak tahu bagaimana cara menyayanginya? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Oke? Tetap semangat ya. Ya, mengasihi pada umumnya adalah menyenangkan hati orang lain, termasuk orang tua, saudara, keluarga, atau Tuhan Yesus. Sekali lagi, mengasihi pada umumnya adalah menyenangkan hati orang lain, termasuk siapa saja orang lain itu, yaitu ada orang tua, papa, mama, terus ada saudara-saudara yang lainnya, ada paman, bibi, kakek, dan lain-lainnya, keluarga besar, ya, atau Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengasihi berarti kita sedang menyenangkan hati orang lain. Nah, mengasihi orang tua berarti menjadi anak yang taat, rajin, belajar, tidak bertengkar dengan saudara yang lainnya, dan mendoakan orang tua. Nah, ketika kamu berkata, aku mengasihi orang tuaku, maka kamu harus taat. Taat ini berarti, kalau arti sederhananya taat ini, yaitu ketika ayah memanggilmu, kamu menjawab. Ya, itu artinya taat. Sederhana saja. Jadi dengar-dengaran, ya. Nah, kemudian rajin belajar, tidak bertengkar dengan saudara, ya. Terus kemudian jangan lupa mendoakan papa mamamu dan saudara-saudaramu. Oke? Oke, anak-anak, di sini bagian A yaitu aku sayang keluargaku. Nah, kamu lihat di dalam buku pelajaranmu di sana ada coba apa yang gambar yang pertama ini adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Apa yang dilakukan di sana? Mereka sedang berpelukan, ya. Itu artinya menunjukkan kasih sayang. Dan yang kedua, ada seorang anak yang sedang terbaring atau ini apa tuh anak kurang jelas, ya, tapi teacher berharap ini seorang anak sedang menjenguk orang yang sakit, ya. Yang kemudian gambar yang ketiga ini adalah seorang anak yang sedang berdoa, sedangkan gambar yang keempat itu adalah anak yang lagi belajar mandiri, ya. Terus gambar yang keempat yaitu anak-anak sedang bermain dengan baik. Terus di gambar yang keenam ini yaitu seorang anak yang sedang menyapa atau bersalaman dengan temannya. Nah, di sana anak-anak kita melihat gambar ini semuanya adalah menunjukkan bahwa kita sayang kepada keluarga kita, sayang kepada mama, sayang kepada ayah, sayang kepada saudara-saudara yang lainnya, bahkan teman-teman yang lainnya. Nah, untuk kegiatan berikutnya, anak-anak di sini diminta yaitu tulislah apa yang ingin kamu doakan untuk keluargamu. Contohnya untuk ayah. Jadi anak-anak diminta untuk berdoa untuk ayah, ibu, adik, dan kakak. Contohnya di sini doanya adalah seperti ini. Jadi kamu berdoa untuk ayahmu. Apa yang mau kau doakan untuk ayahmu? Misalnya kamu berdoa, Tuhan Yesus berkati papaku yang lagi bekerja, berkati ketika papaku sedang bekerja atau ketika berangkat dari rumah sampai ke tempat kerjanya, bahkan dari tempat kerja pulang kembali ke rumah dalam keadaan baik-baik. Nah, itu adalah contoh doa, ya. Kemudian apa yang kamu mau doakan untuk ibumu? Nah, kamu berdoa berkata, Tuhan Yesus, terima kasih berkati ibuku yang selalu merawatku, menjagaku, berikan dia kesehatan, kekuatan untuk memelihara kami, menjaga kami anak-anaknya. Nah, contoh seperti itu. Nah, untuk adik, apa yang menjadi doamu? Doamu seperti ini. Tuhan Yesus berkati adikku, biar dia tumbuh sehat, dia
biar dia menjadi anak yang dengar-dengaran buat kakaknya, buat orang tuanya. Tuhan Yesus berkati adikku. Nah, seperti itu contohnya. Nah, untuk kakak apa yang menjadi doamu? Kamu berdoa, kamu berkata, Tuhan Yesus berkati kakakku, berikan dia kepintaran. Mungkin kakakmu yang sedang belajar ya, jadi kamu berdoanya, Tuhan Yesus berikan kakakku kepintaran, lindungi dia, jagai dia Tuhan, ya. Itu adalah salah satu contohnya bentuk doa untuk saudara-saudara atau keluarga kita. Oke, di halaman 50 sampai 51 anak-anak di sana dikatakan aku pasti bisa. Lakukan perbuatan seperti gambar di bawah ini, mintalah tanda tangan orang tuamu. Ya, ingat jangan lupa minta tanda tangan orang tuamu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, proyek ini adalah proyek seminggu loh, Senin sampai hari Minggu. Jadi, di sini tugas ini di-share atau dikirim ke Teacher Carlo by WA di minggu depan, oke? Bukan minggu ini ya, karena ini proyek sepanjang minggu dimulai dari Senin sampai minggu depannya. Oke anak-anak. Nah, ingat tugas ini di-share minggu depannya. Oke, di sini ada gambar yang pertama yaitu kegiatan apa? Keluarga sedang berdoa. Gambar yang kedua kegiatannya itu ada sedang membaca firman Tuhan atau belajar bersama. Soalnya di sana tidak jelas apakah itu pembelajaran atau Alkitab, tapi sedang di sana teacher berharap itu mereka sedang belajar bersama atau membaca Alkitab. Oke. Nah, gambar yang ketiga di sana seorang anak yang sedang belajar, right ya, benar ya. Dan gambar yang keempat di sana ada seorang anak, ada beberapa anak yang sedang bermain dengan baik. Dan gambar yang kelima itu adalah anak yang sedang merapikan mainannya atau sedang menggunakan mainannya tapi dikembalikan, dirapikan kemudian. Oke, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Ya, untuk penugasannya anak-anak for homework, bacalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, yaitu 1, tuliskan sifat-sifat kasih. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, teacher mohon kamu membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Nah, di sana kamu akan menemukan kasih itu seperti apa, sifat kasih itu seperti apa, ya. Nah, 1 Korintus ini ada di dalam perjanjian baru loh, bukan di perjanjian lama, oke? Nah, jadi anak-anak buka 1 Korintus. Korintus ini, suratan Korintus ini ada dua loh, 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, yang kamu mau buka itu adalah 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Nanti di sana kamu akan menemukan sifat-sifat kasih. Nah, seperti ini. Jadi, kamu tulis sifat-sifat kasih. 1, sabar. 2, tidak sombong. 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ada berapa di sana sifat-sifat kasih? Nah, kamu tuliskan. Kalau kamu mungkin belum lancar menulis, minta tolong untuk dibantu kakak atau papa mama. Oke? Teacher berharap kamu dapat melakukan tugasmu. Jadi tugasmu ini hanya satu, yaitu menuliskan sifat-sifat kasih. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Teacher mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap selalu semangat untuk belajar daring dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca firman Tuhan. Selalu sayang papa mama. Teacher mengucapkan Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak. Bye-bye.